Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ASESI sekalian? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, ya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai untuk pra-asesmen hari ini, saya akan membacakan presensi dulu ya. Semula kelas ini ya atau kelompok asesmen ini ada 15 asesi ya. Namun tadi saya cek lagi di MyLSP ternyata ada penambahan ya 2 asesi dan alhamdulillah sudah join ya tadi ya. Sudah join semua alhamdulillah. Jadi kayaknya tak kosong sih. Panggil ya. Selamat ada. Selamat ada. Ada Bu, ada Bu. Ada. Kemudian Sukri. Ada Bu. Oke. Bayu. Bayu belum join ya Bayu ya. Kemudian Misael. Misael Todo. Hadir Bu. Hadir. Boleh bantu di rename namanya. Riko Aulia. Riko Aulia ada. Yang belum pakai nama aslinya tolong dibantu rename ya. Febertinus Hawa ada. Ada Bu. Oke. Kemudian Sobur Cakra. Sobur. Sobur. Ya. Kemudian Taufik Nugraha. Taufik Nugraha. Ada Ahmad Kausar. Ahmad Kausar. Ada nggak Ahmad Kausar? Ini ada yang satu. Siapa namanya B663. Kemudian Sarifudin ada. Ada Bu. Selanjutnya Intan. Intan ada. Hadir, Bu. Oh, Intan. Sukardi. Hadir Bu. Sylvia. Sylvia Azka. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, Yuniar ada. Silvi Ramadhani. Oke, ada Silvi. Oh, lewat. Crescentia. Crescentia ada. Crescentia. Belum bergabung. Belum ya. Tadi Silvi Ramadhani ada. Ada nggak? Ajay. Ajay ada. Ajay belum belum ada. Ini yang baru join. Ya Pak? Sobur. Sobur ya. Siapa lagi yang belum dipanggil? Berarti catatan saya yang belum hadir itu adalah Bayu, kemudian Riko, Ahmad Kausar, Crescentia, sama Ajay. Ya, tuh ya. Tuh. Oke, kita mulai ya. Untuk pra-asesmen hari ini, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terlihat nggak? Ada yang mengganggu nggak di ini, di layarnya? Terlihat, Bu. Cukup Ibu terlihat. Terlihat ya, tidak mengganggu layar ya ini ya. Tidak mengganggu layar ya. Oke, di sini kita akan mulai untuk pra-asesmen LSP P1 Universitas Pamulang dengan skema sertifikasi okupasi data analis ya. Untuk di Universitas Pamulang ya, LSP-nya ini adalah P1 ya, rekan-rekan.
Dan di sini saya sebagai asesor kompetensi LSPP 1 Unpam, ya perkenalkan nama saya Hirawati Lubis. Dengan match saya adalah 0000 ya, 000748 2025 ya. Di sini ada perkenalan singkat juga ya, tadi saya sudah sebutkan nama saya Hirawati Lubis, SPDM MSI, bisa kalian panggil dengan Ibu Hira ya. Ibu Hira. Saya tinggal di Kota Serang ya, di Puri Cempaka, Klaster Dahlia, Blok D8 nomor 6. Dan NIDN saya 0423098905, email saya hirawati.lubis@unpam.ac.id. Nomor handphone saya mungkin sudah pada tahu ya, karena sudah ada di grup. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat mengapa kalian harus mengambil sertifikasi ya. Nah, di sini yang pertama tujuannya ini adalah untuk mengukur ke tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa ya pada skema okupasi data analis. Yang kedua, pastinya untuk pelaksanaan uji sertifikasi ini dimaksudkan agar hasil uji tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa memiliki standarisasi yang diakui secara nasional. Dan selanjutnya ada manfaatnya ya, salah satu prasyarat sidang skripsi kalian, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, selanjutnya memudahkan rekrutmen dan promosi jika yang sudah bekerja, kemudian sebagai referensi rekam jejak asesi ya atau mahasiswa, kemudian membantu peningkatan remunerasi ya sorry. Kemudian yang selanjutnya mengetahui tingkat kemampuan di bidang profesinya. Ya, pastinya untuk di sini adalah data analis dan selanjutnya adalah produktivitas kerja meningkat. Ya, jadi banyak tujuan dan manfaatnya mengambil sertifikasi ini. Nah, apa saja unit kompetensi yang akan diujikan untuk skema data analis? Ya, di sini ada kode unit ya, ini hanya kode unit. Yang kalian fokuskan adalah di judul unitnya. Ya, pastinya unit kompetensinya kalian mampu ya mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi data, menentukan objek data, kemudian menerapkan akses basis data. Ya, mungkin kalian sudah melaksanakan pelatihan dan pada pelatihan itu ya simulasinya mungkin nggak terlalu jauh berbeda ya dengan kita nanti pada saat asesmen. Mungkin datanya saja yang berbeda. Ya. Nah, di mana lokasi pelatihannya? Yang sudah buka MyLSP ya kalian mungkin sudah tahu di mana kita melaksanakan pelatihan. Yang saya lihat di situ ini mungkin di hari pertama ya ini ya di di Unpam Victor ya lantai 7. Oh sorry, ini sepertinya lantai 9 ya. Karena saya lihat kodenya adalah V946 ya, berarti di lantai 9. Memungkinkan lantai 9 itu tidak ada laptop ya, tidak ada komputer ya. Jadi ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh asesi sekalian. Jadi tolong disimak. Meskipun kalian sambil kerja, sambil didengarkan ya disimak. Nah, yang pertama, peserta wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai. Jika ujian dimulai jam 9, kalian sudah di lokasi jam maksimal sekali jam 8.45. Untuk apa? Untuk mempersiapkan segala perangkat yang akan kalian gunakan nanti ya. Kemudian yang kedua, ya, asesi atau peserta wajib menggunakan pakaian rapi, bersepatu dan alma mater universitas yang lupa di bawah. Kemudian yang ketiga, peserta wajib membawa identitas diri ya. Kalau untuk mahasiswa membawa KTM dan alat tulis sendiri ya, di bawah-bawah saja alat tulisnya. Kemudian yang keempat, diwajibkan ya ini membawa laptop dan mempersiapkan kuota internet, membawa kabel roll dan alat pendukung lainnya. Ini antisipasi kendala jaringan komputer kalau misalkan kita di lab ya. Tapi kalau di lantai 9 memungkinkan itu kita tidak di lab, jadi kalian wajib membawa laptop ya. Laptop dan pastikan laptop kalian berfungsi ya. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir, ya nanti akan diberikan oleh saya. Dan selanjutnya peserta dilarang membawa dan menggunakan handphone. Jadi pada saat pelaksanaan ya jam 8.45 itu ya kalian harus sudah mengumpulkan handphone kalian di atas meja. Ya, harus sudah mengumpulkan di atas meja.
Selanjutnya, peserta dilarang keluar masuk ruangan ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun. Jika peserta sakit, maka diizinkan keluar ruangan ujian dan peserta dinyatakan gugur atau didiskualifikasi, ya. Tapi kalau ke toilet ya mungkin silahkan, dipersilahkan. Tapi jangan terlalu sering ya ke toilet. Kemudian selanjutnya, selama ujian berlangsung, peserta dilarang bertanya atau meminta bantuan kepada peserta lain. Ya, ingat ini sering dilanggar ini. Kemudian apabila ada kesulitan dalam memahami soal atau mungkin nanti kan kalau dataset itu kita akan ada kodenya ya biar kalian tuh bisa akses ya. Um, Kalian ingin ada yang ditanyakan atau ada kesulitan tidak bisa mengakses datasetnya, ya itu boleh bertanya langsung kepada asesor atau kepada saya. Selanjutnya, peserta dilarang memberi catatan atau mencoret-coret naskah soal. Nanti kan kalian akan diberikan lembar ya, lembaran pekerjaan yaitu lembar pekerjaan kelompok pekerjaan 1 dan 2 dan juga apa namanya eh, studi kasus ya. Jadi ada kertas yaitu berisikan studi kasus yang akan kalian kerjakan. Ya, itu tidak boleh dicoret-coret ya. Dan juga nanti ada soal pilihan ganda ya, itu juga tidak boleh dicoret-coret karena kita nanti untuk soal pilihan ganda kalian menjawabnya nanti saya akan memberikan linknya ya. Jadi kalian langsung menjawab di link tersebut ya. Jadi tidak di kertas nanti ya. Jadi kita paperless tapi soalnya tetap di kertas tapi kalian menjawabnya tidak di kertas yang saya berikan nanti. Jadi kertas yang saya berikan nanti tidak boleh dicoret-coret. Kemudian peserta dilarang, oh ya, tadi udah. Peserta tidak boleh mendokumentasikan materi dan jawaban uji kompetensi ya. Tidak boleh bocor ya soalnya. Selanjutnya, setelah ujian selesai, naskah soal harus dikembalikan kepada asesor ya nanti di meja depan ya. Terakhir, peserta dilarang pulang dulu sebelum hasil rekomendasi diumumkan ya. Itu biasanya di hari kedua. Kalau misalkan belum diumumkan hasil rekomendasi kalian ya, kalian tidak boleh pulang dulu ya. Jadi harus nunggu giliran. Selanjutnya di sini ada rangkaian uji kompetensi ya dan pelatihan. Kalau pelatihan kan sudah ya kalian ya. Kemudian selanjutnya uji kompetensi. Apa saja yang dilakukan di uji kompetensi? Untuk hari pertama ya, itu adalah daftar instruksi terstruktur. Jadi kalian akan diberikan proyek ya, soal proyek berupa studi kasus dan nanti ada apa namanya? Kelompok pekerjaan 1 dan kelompok pekerjaan 2-nya ya. Nanti setelah kalian sudah mengerjakan itu ya, nanti kalian akan diberikan dataset dan juga diberikan link link Google Colab ya. Kita akan menggunakan Google Colab ya. Nanti linknya akan saya berikan. Jadi link Google Colab-nya bukan kalian bikin sendiri melalui G Drive kalian, tapi nanti linknya itu dari saya ya. Jadi pada saat di hari H nanti saya akan memberikan masing-masing link pekerjaan kalian untuk mengerjakan Google, apa namanya Google Colab atau mengerjakan proyek kalian. Itu untuk yang pertama. Kemudian selanjutnya nanti kalian sudah selesai itu mengerjakan proyek kalian, kalian akan ditugaskan untuk mempresentasikan hasil proyek. Jadi kalian harus mempersiapkan presentasi ya. Kalian harus mempersiapkan presentasi yaitu berupa PPT ya. Nanti PPT-nya disiapkan sebagus mungkin. Jadi ketika nanti pada saat presentasi kalian bisa menjawabnya. Tapi biasanya nanti saya akan apa namanya langsung observasi ya. Maksudnya langsung langsung di pekerjaan kalian itu yang dari Google Colab-nya itu nanti akan saya uji kalian langsung on the spot lah ya. Jadi melalui presentasi iya, melalui yang Google Colab itu nanti akan ada saya tanyakan ya, kalian. Seperti itu. Itu untuk hari pertama ya. Mungkin untuk pengerjaan Google Colab kalian akan bersama-sama. Nanti pada saat presentasi hasil proyeknya itu nanti akan dipanggil satu persatu atau mungkin saya akan ke meja kalian gitu ya. Ke meja kalian. Jadi kalian langsung presentasikan di situ. Nah, selanjutnya
Hari kedua ya kita melaksanakan uji tertulis ya. Ada 30 soal pilihan ganda ya, ujian tertulis. Nanti setelah ujian tertulis kalian diperbolehkan keluar dulu, nanti akan dipanggil satu persatu, itu nanti ada soal tambahan ujian lisan jika memang pekerjaan di hari pertama dan pada saat ujian tertulis itu dirasa masih ada yang kurang ya. Jadi untuk memperbaikinya nanti ada soal lisan dari saya. Seperti itu. Nah, setelah setelah selesai ya ujian tulis dan juga apa namanya ujian lisan tersebut ya, nanti akan ada ujian lisan ini ada hanya tambahan ya rekan-rekan ya. Nanti setelah setelah itu nanti akan diakumulasikan nilainya ya. Jika poin nilainya kurang dari 75 dinyatakan tidak kompeten ya. Namun jika nilainya di atas 75 kalian akan direkomendasikan kompeten. Ya, asesor merekomendasikan dan memberikan keputusan adalah LSP. Oke? Paham di sini prosedurnya? Jangan nanti pada saat hari H kalian belum paham. Ya. Paham, Bu. Paham. Oke, kemudian di sini ada durasi waktu ujian kompetensi. Ya, di sini agak panjang ya bacanya ya. Jadi intinya nanti kalian akan dikasihkan proyek ya, data perusahaan atau lembaga, terus kalian diminta menganalisisnya menggunakan Google Colab. Nanti linknya saya akan kasih dan datasetnya juga akan saya berikan ya. Nah, selanjutnya nanti pada saat pekerjaan pertama itu yang Google Colab itu, kalian diberi waktu hanya 60 menit. Ya, hanya 60 menit. 60 menit. Kemudian itu sudah proyek kelompok pekerjaan satu dan kelompok eh, kelompok pekerjaan satu. Nah, kemudian mengerjakan kelompok pekerjaan dua itu 60 menit juga. Selanjutnya kalian akan diberikan waktu untuk membuat PPT ya, 60 menit juga. Cukup deh, ya cukup insya Allah. Dan selanjutnya di sini, jangan gitu aja. Di sini untuk kelompok pekerjaan kedua. Kemudian selanjutnya nanti kalian akan, kelewat ini. Saya jelasin dulu ya. Nah, selanjutnya kalian akan diberikan waktu membuat presentasi. Pokoknya nanti 2 jam itu sudah membuat kelompok pekerjaan satu dan dua dan juga presentasi lah ya. Nah, nanti ya ketika kalian presentasi, nanti kan sudah selesai mengerjakan kelompok satu dan dua dan kalian sudah membuat PPT dan sudah diupload. PPT-nya itu sudah diupload di G Drive. Nanti akan saya berikan masing-masing ya kalian. G Drive-nya, link G Drive kalian masing-masing itu akan berbeda ya. Jadi kalian tidak bisa mengakses satu sama lain. Nah, nanti kalian akan dipersilakan keluar dan akan dipanggil satu persatu ya. Ada yang bocor suaranya? Nanti akan diperkenalkan, dipanggil satu persatu ya, sesuai dengan ini kayaknya ada yang bisa unmute. Ada yang bisa unmute gak ini? Tolong unmute dong, siapa ini? Jadi unmute ya. Sylvie Ramadhani, tolong unmute. Nggak bisa unmute ya? Oke, Sylvie Ramadhani, tampak tolong di unmute. Tolong di unmute ya, biar cepat ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Saya lanjutkan ya, nanti ketika kalian sudah selesai ya mengerjakan proyek tersebut, nanti kalian akan
di menunggu di luar ya, nanti akan dipanggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, durasi untuk mempresentasikan hanya 5 menit dan nanti ada dilanjutkan sesi tanya jawab juga 5 menit, totalnya 10 menit per sesi ya. Ada 17 sesi berarti 170 menit ya. Itu untuk hari pertama ya. Nanti untuk hari kedua adalah eh, eh, apa jam 9 ya kita mulai, kalian hadir jam 8.45. Biasanya nanti hari kedua itu ruangannya beda ya, tapi nanti akan diinfokan pada saat di hari pertama. Untuk yang hari kedua ya, itu kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda, yaitu ada 30 soal. Nanti soalnya tersebut kalian mengerjakannya sekitar 30 menit ya, 30 menit. Nanti selanjutnya kalian diperkenankan keluar, nanti akan dipanggil satu persatu untuk eh, ada soal tambahan yaitu pertanyaan lisan ya, pertanyaan lisan. Nanti ketika sudah semua ya yang memerlukan soal pertanyaan tambahan soal lisan ya mungkin ada beberapa eh, apa ada beberapa unit kompetensi yang masih kurang sedikit gitu ya. Nanti akan dipertanyakan ya ke kalian seperti itu. Nah, setelah sudah semua ya nanti akan diakumulasikan nilainya dan kalian akan dipanggil satu persatu dan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Seperti itu. Dan di sini ada ini screenshotan dari Google Colab ya. Kalau misalkan kalian nanti kan kalian akan ada soal kelompok pekerjaan satu dan kelompok pekerjaan dua gitu ya. Jadi tetap di satu collab, tapi nanti di Google Colab-nya itu kalian beri keterangan kelompok pekerjaan satu. Seperti itu ya. Nanti ada misalkan di soal proyeknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Nah, kalian harus menulisnya berurut gitu ya. Nah, kemudian yang kelompok pekerjaan dua, misalkan yang kelompok pekerjaan dua itu adalah mulai dari nomor 5 gitu kan. Berarti kalian tulis kelompok pekerjaan dua, terus nanti tulis nomor 5. Nah, nomor 5-nya apa? Misalnya analisis deskriptif. Misalkan seperti itu. Jadi kalian bisa klik di bagian teks ya. Itu ya. Nanti baru di bawahnya baru di bagian codingannya. Paham? Ya harap paham. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut? Saya kecepatan nggak ngejelasinnya? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjut. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, ya Pak Slamet. Gimana? Izin bertanya Bu. Silahkan. Saya misalkan langsung ke ke intinya aja Bu. Misalkan tidak lulus, itu tetap dapat sertifikat Bu ya? Ya, nanti saya akan sampaikan ya, ada di sini. Oh, Ya. artinya masih berlanjut ya? Masih Oke, oke. berlanjut. Baik, baik. Yang tadi Lanjutkan Bu. saya sudah sampaikan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Jika belum ada, kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian di sini Bu. setelah ujian, yes, ada yang tanya? Ya Bu, ini kan untuk aplikasinya, karena di sana kan keterbatasan WiFi, jaringan dan lain-lain. Itu kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan? Misalkan Tadi, hanya baik. Tadi sudah Google Collab disebut. saja atau ada? Ya, tadi sudah disebutkan ya, apa saja yang harus dibawa. Ya, saya sudah sebutkan yaitu membawa laptop, kemudian kalian punya kuota internet masing-masing ya. Terus kemudian kabel roll dan alat pendukung lainnya untuk antisipasi kendala jaringan komputer gitu. Kalau misalkan kita di lab, tapi kalau di lantai 9 sepertinya kita tidak di lab. Jadi kalian harus membawa laptop yang mendukung dan jaringan kuota internet yang mendukung pekerjaan kalian. Itu ya. Nah, sudah saya selesaikan dulu kali ya, baru kita sesi interaksi tanya jawab. Nah, setelah ujian yang tadi hari pertama tadi, ya, yang hari pertama tadi, ingat, ya, kalian perlu dikumpulkan di G Drive, ya, yang nanti akan saya berikan kalian satu persatu. Yang pertama adalah kalian sudah mengerjakan eh, di Google Colab, nanti kalian hasil pekerjaan kalian dibuat PDF, ya. Pada bisa kan cara membuatnya jadi PDF? Yang belum bisa caranya biasanya kalau saya kontrol P ya nanti di situ nanti kalian pilih yang save as PDF ya kalau nggak salah. Udah nanti kalian save seperti itu.
Ya, itu yang harus diupload. Yang kedua adalah PPT hasil pekerjaan proyek kalian. Boleh berupa PPT, boleh berupa PDF. Ya. PPT-nya maksudnya PPT-nya di PDF-kan atau PowerPoint-nya saja boleh. Nah, kemudian selanjutnya nanti di bagian di G-Drive itu juga ada lembar jawaban tes tertulis pilihan ganda ya. Nanti ini akan saya share linknya. Dan selanjutnya nanti kalau untuk yang nomor 3, nomor 4 nanti saya yang akan masukkan. Kemudian maksudnya lembarannya saya akan masukkan tapi nanti kalian yang mengisi ya. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan lisan ya untuk penilaian proyek singkat. Nanti ada di situ. Itu oleh asesornya. Ini pun jika diperlukan. Seperti itu. Jadi yang kalian wajib upload adalah ini, yang dua ini. Jadi ya, karena Google Colab-nya nanti ada pekerjaan 1 dan 2 di dalam situ ya, udah jadi 1. Tapi kalau misal, tapi 1 aja sih cukup. Nanti di dalam situ juga nanti akan saya tambahkan juga ya link Google Colab pekerjaan kalian. Jadi nanti ada 5. Oke, selanjutnya tadi sudah saya singgung juga, tapi sini biar saya tambahkan lagi perlengkapan yang harus dibawa pada saat uji kom. Ya, pastinya yang pertama KTP, KTM, ya, Almet, kemudian ATK, ya, pulpen sih biasanya ya, karena buat tanda tangan. Kemudian laptop, kabel roll, kuota internet, ya, pastinya chargeran laptop ya dibawa juga. Selanjutnya alat sholat, makan siang dan minum ya. Saya sarankan sekali kalian membawa makan siang dan minum ya. Jadi ketika kalian istirahat, kalian langsung makan di situ, minum di situ dan sholat di sekitar situ saja. Jadi jangan kemana-mana karena rasanya tuh waktunya terbatas sekali gitu ya. Jangan sampai terlambat juga pas pada saat setelah istirahat langsung masuk. Apalagi kita apa asesmennya itu kita dapat di hari Jumatnya kan Kamis Jumat gitu. Jadi Jumatnya pasti ada kepotong sholat Jumat ya. Nah, ini tadi ada yang tanyakan ya, bagaimana Bu kalau misalkan kita tidak apa namanya tidak lulus gitu. Jadi ada beberapa hal ya. Kalau misalkan kalian tidak lulus beberapa unit kompetensi ya, jadi kalian hanya mendapatkan sertifikat skill saja ya. Jadi kalian juga masih ada apa hak untuk mengulang ya pada unit kompetensi mana yang tidak lulus gitu. Ada nggak di sini yang kemarin tidak lulus, tapi dia tidak lulusnya tuh hanya di unit kompetensi 1 mungkin gitu. Jadi nanti ada kan tadi kita ada 5 unit kompetensi ya. Misalkan kalian yang tidak lulus ini hanya di unit kompetensi 5 misalkan. Yang 1, 2, 3, 4-nya kalian lulus gitu. Jadi kalian dapat sertifikat skill dan selanjutnya kalian bisa mengikuti asesmen ulang tapi yang hanya yang di unit kompetensi 5 saja gitu ya. Nah, kemudian jika direkomendasikan lulus ya, maka kalian akan mendapatkan sertifikat BNSP yang berlogo Garuda. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, jika kalian berhalangan hadir ya pada saat asesmen kita nanti di tanggal 4 dan 5, ya kalian dapat mereschedule ya. Seingat saya ya ini H-3 ya. Batasannya hanya H-3 ya. Ya, masih bisa di-reschedule dengan menghubungi admin LSP pada akun Instagram LSP_Unpam ya. Silakan. Seperti itu. Nah, di sini ada gambaran uji kom ya. Kemarin saya di pusat ya seperti ini. Jadi kalian mengerjakan di lab komputer ya pada hari pertama nih, sesi pertama mengerjakan proyek. Nah, kemudian habis istirahat ya kalian dipanggil satu-satu nih untuk apa namanya? Mempresentasikannya. Ya, mempresentasikan hasil pekerjaan kalian menggunakan PPT. Tapi kadang juga saya langsung melihat di di link Google Colab kalian ya, kerjaan kalian. Nanti ada challenge-challenge yang akan saya yang akan saya uji ya langsung di situ on the spot. Jadi ini mengantisipasi kalian ini dapat bocoran dari teman karena belum tentu sama ya dengan temannya. Ya, oke lah misalkan pekerjaannya seperti itu ya kalian tahu, tapi pada saat ditanya bagaimana kalian menjawabnya. Jadi kalian harus benar-benar siap ya.
Dan itu pun saya bertanya langsung di situ, saya menyesuaikan dari soal proyek yang diberikan. Ya, kadang ada soal proyek yang diberikan ini tidak masuk gitu di hasil gitu kan. Nah, nanti di situ adalah challenge-nya. Andai kata ada gitu ya, bagaimana kamu membuatnya? Nanti akan ada challenge tersendiri di situ. Jadi dipersiapkan ya. Kemudian selanjutnya di hari kedua, ya di hari kedua kalian akan ujian tulis seperti ini. Ya, setelah ujian tulis ada beberapa yang memang ditanyakan ya ujian secara lisan ya untuk memastikan ya seperti ini di hari kedua. Nah setelah itu akan dinilai ya kan, dinilai diakumulasikan nilai kalian. Jika nilai kalian di atas 75 poinnya, kalian akan direkomendasikan kompeten. Ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh sertifikat kompetennya ya yang bergambar Garuda ya, seperti ini. Selesai, sekarang kita sesi diskusi. Bu Indah sudah join belum ya? Bentar, Pak. Ya, jadi hilang. Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah sesi diskusi sekarang. Singkat, padat, dan jelas. Eh, Ada yang mau ditanyakan? Halo, Sorry Bu, izin Cukup, bertanya. Bu. ya silakan. Saya mau bertanya mengenai sertifikat, apakah berapa lama setelah rekomendasi atau selesai ini asesmen itu sertifikat bisa keluar? Berapa lamanya? Kalau berapa lamanya saya belum Iya. tahu pasti ya. Jadi yang tahu pasti itu biasanya orang LSP. Nanti kita tanyakan ya. Bu Indah udah join belum ya? Oke, ada estimasinya nggak ya Bu? Kalau yang sebelum-sebelumnya yang di Serang aja nih kayaknya ada sebulan ya kalau nggak salah ya. Oh, Saya juga sebulan ya. tidak bisa, iya saya juga tidak bisa memastikan ya karena itu bukan ranah saya gitu ya. Jadi itu ranahnya dari LSP dan BNSP ya. Karena kan sertifikat BNSP itu kan dia dari BNSP ya, mereka yang buat. Jadi kan kalau misalkan kalian direkomendasikan oleh LSP, ya, direkomendasikan oleh saya, kemudian dibuat surat keputusan oleh LSP, nah baru bisa diajukan sertifikatnya ke BNSP seperti itu. Ya. Tapi kalau Oke. misalkan untuk eh, syarat lulus ya, kalau nggak salah ya syarat lulus itu kalian pakai sertifikat skill itu udah cukup. Jadi kalau misalkan kalian direkomendasikan itu sudah otomatis dapat dua sertifikat. Setahu saya seperti itu ya. Jadi sertifikat skill tadi dan juga sertifikat BNSP yang ada gambar Garudanya. Tapi kalau misalkan kalian belum direkomendasikan kompeten ya, berarti kalian hanya dapat sertifikat skill dan itu masih bisa untuk eh, syarat lulus gitu. Tapi dianjurkan untuk mengulang kalau misalkan kalian ingin ada bekal lah ya sertifikat dari BNSP karena kalau sertifikat dari BNSP itu sangat kuat ya untuk melamar pekerjaan lagi sebagai data analis. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jika tidak ada, boleh nggak open kamera kita mau apa mendokumentasikan ya? Karena saya juga butuh dokumentasi untuk pelaporan. Boleh nggak ditunjukkan wajah cantik dan tampannya sebentar saja. Sekali tag, nggak usah bersuara juga nggak apa-apa. Yang bisa aja ya, tapi semoga juga semuanya bisa. Nanti ini akan ada rekamannya ya, nanti saya akan upload dulu di YouTube, nanti saya share. Jadi mungkin kalian akan ingin mengulang lagi. Udah? Yang lain?
Yang lain tidak bisa open? Ada lagi yang bisa open? Udah bisa? Ada? Oh, nggak ada nih. Oke, yang lain? Sudah? Oke. Hanya segini saja, nggak apa-apa. Saya hitung ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, terima kasih. Boleh di-close lagi komentarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ya, Pak Slamet? Cukup Bu dari saya, terima kasih. Oke, oke cukup ya. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian ya, kehadiran kalian hari ini ya dalam rangka pra-asesmen kompetensi dan di sini masih ada waktu jeda 1 pekan ya, 1 pekan. Eh, Harapan saya kalian persiapkan semaksimal mungkin ya, jangan sampai nanti udah capek-capek belajar apa namanya, udah mengeluarkan tenaga, pikiran ya, kemudian juga waktu ya kan kalian bekerja. Nah, kalian persiapkan dengan matang dan yang pastinya adalah jaga kesehatan ya karena kalau misal kesehatannya kurang dijaga nanti bagaimana kalian mengerjakan asesmennya seperti itu. Saya doakan agar kalian nanti kompeten ya lulus dengan hasil yang terbaik. Eh, saya cukupkan ya di sini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Sampai jumpa pada saat asesmen nanti. Semangat. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu, terima kasih. Saya M ya.